Guys, kalian pernah gak sih ngeliat anak kecil lagi main masak-masakan, ngajarin boneka atau meriksa pasien? Kelihatannya tuh simple ya, kayak mereka tuh lagi main aja gitu. Tapi siapa sangka justru mereka lagi belajar jadi manusia utuh dengan imajinasi, empati, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Yuk kita kupas bareng dunia kecil yang penuh makna ini lewat kacamata seorang tokoh besar yaitu Jean Piaget bareng aku, Ratu Nasya Khairunisa, mahasiswa psikologi semester 2 dari UIN Jakarta. Jadi Jean Piaget itu seorang tokoh psikologi asal Swiss yang dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget ini, anak-anak tuh nggak cuman orang dewasa dalam ukuran mini, tapi mereka tuh punya cara pandang yang berbeda yang berubah seiring bertambahnya usia. Nah, Jean Piaget ini ngebagi perkembangan kognitif ini jadi 4 tahap. Tahap pertama itu ada sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu ada tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu ada tahap operasional konkret, 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir itu ada tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Nah, di tahap praoperasional itu anak mulai ngegunain simbol dan imajinasi. Jadi mereka tuh bisa aja kayak menggunakan pisang buat telepon atau boneka sebagai pasien. Nah, di sini tuh ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu egosentrisme. Jadi mereka tuh emang belum bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain. Ciri yang kedua itu adalah main simbolik, dan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa yang pesat. Di tahap inilah muncul pretend play atau permainan pura-pura. Pretend play ini adalah saat anak berpura-pura jadi orang lain atau ngejalanin peran tertentu kayak dokter, guru, ibu rumah tangga, chef atau koki, dan lain sebagainya. Menurut Piaget, ini menandakan anak sudah mulai berpikir simbolik dan meniru peran-peran yang ada di lingkungan sekitarnya. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tapi anak tuh lagi memproses dunia yang mereka lihat, dimulai dari mengerti aturan sosial, mempelajari komunikasi, bahkan memahami emosi. Nah, kalian tahu gak sih, permainan pura-pura itu punya dampak yang besar buat anak, mulai dari perkembangan bahasa, kemampuan sosial dan empati, perkembangan kreativitas dan imajinasi, sampai perkembangan kognitif dan problem solving atau pemecahan masalah. Buat para orang tua dan pendamping, gak perlu ikut campur dalam permainannya. Cukup hadir, amati, dan kasih barang-barang yang fleksibel buat dimainin kayak kotak, kain, boneka, atau sendok plastik. Beri ruang buat anak menciptakan dunianya sendiri, karena dari situ mereka tuh membangun makna dan pengetahuan secara alami. Main masak-masakan, main dokter-dokteran, itu adalah proses belajar yang bermakna. Anak-anak lagi berlatih jadi bagian dari dunia dengan memahami peran, emosi, dan interaksi sosial. Buat para orang tua, yuk jangan buru-buru suruh anaknya buat berhenti main, karena dari imajinasi yang sederhana itu, anak lagi belajar jadi dirinya sendiri. Kadang dunia pura-pura yang kita anggap kecil justru lagi nyiapin mereka buat menghadapi kenyataan yang lebih besar. Jadi, dampingi, dengar, dan beri ruang untuk mereka jadi siapapun dan apapun yang mereka mau, walaupun cuman untuk hari ini.